Kaniki kenapa pilih Prabowo? Kenapa aku pilih Bapak Prabowo? Karena dia itu petarung, pantang menyerah. Terus sebetulnya dia udah banyak ngelakuin hal-hal bagus untuk Indonesia, cuma memang tidak disorot aja sama media. Kepribadiannya juga bertolak belakang banget sama yang kalian lihat di sosial media. Ternyata tuh dia penyayang orangnya, terus gampang tersentuh, pekerja keras, berdedikasi tinggi untuk negara. One thing paling important itu adalah dia zero korupsi. Bapak Prabowo tuh nggak ada korupsi sama sekali. Dia nggak suka sama uang-uang negara karena dia udah kaya. Kayaknya di Indonesia calon presiden yang kaya cuman Pak Prabowo deh. Dia punya 2 private jet guys. Private jet yang biasa sama private jet yang keren banget, yang gede, keren banget kayak artis-artis Hollywood. Gitu. Pak Mahfud MD aja bilang bahwa Bapak Prabowo itu tuh dia nggak pernah korupsi, zero korupsi dia. Gitu. Dari situ aja kan udah terlihat bahwa dia tidak tergiur sama sekali sama uang-uang yang kayak begitu gitu. Kalau dia sudah tidak korupsi, insya Allah Indonesia maju bersama Bapak Prabowo dan Gibran. Makanya Indonesia maju, kenapa? Karena di tangan Bapak Prabowo lah yang bisa bikin Indonesia jadi lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera. Nah, gue suka nih kalau ditanyain kayak begini. Nah, terus kenapa sih harus Bapak Prabowo presidennya? Kenapa? Ya karena cuma Bapak Prabowo yang bisa melanjutkan pekerjaan yang sudah Bapak Jokowi lakukan. Kalau dirubah lagi, nanti akan jadi dari nol lagi dan akan sulit lagi untuk maju dan berkembang. Ngerti nggak kalian? Kalau misalkan dari diubah, Indonesia butuh perubahan. Apalagi yang mau dirubah? Semua yang dikerjakan Bapak Jokowi itu udah bener, tinggal dilanjutkan, bukan dirubah, tapi dilanjutkan. Kalau dirubah, otomatis akan memakan uang negara lagi. Berapa triliun lagi uang yang akan dipakai untuk membuat perubahan di Indonesia? Gitu. Susah, gak bakalan sejahtera kalau kalian ikut Indonesia. Kalau kalian mau ikut perubahan Indonesia, apa yang ada makin bobrok Indonesia. Ini tuh udah bagus, infrastruktur udah bagus, tinggal dilanjutkan ya. Masalah hilirisasi juga sudah bagus, tinggal dilanjutkan. Jadi jangan ada yang dirubah. Banyak banget yang tidak setuju dengan Indonesia maju. Kenapa? Karena mereka pengen ngambil keuntungan dari situ gitu. Contoh, ini yang menurut gua yang sepenglihatan gua yang ada di Sriwuleran, yang ada di media sosial ya, tentang Bapak mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Di otak gua dulu itu dia adalah anak kesayangannya Bapak Prabowo gitu. Otomatis dia akan menjadi tim sesnya pemenangan Bapak Prabowo. Ternyata kesini dia jadi tim sesnya pemenangan si Ganjar. Nah pas gue cari tahu dan kebetulan ada di TikTok, kenapa sih dia jadi membelok? Oh ternyata ada beberapa kontrak yang dia ingin membeli sesuatu tapi tidak di ACC sama Bapak Prabowo. Akhirnya dia sakit hati. Kenapa sih tidak di ACC sama Bapak Prabowo? Mungkin nanti akan dikeluarkan kali. Kenapa-kenapanya? Karena ada katanya beberapa barang pembelian untuk negara kayak pesawat dan lain-lain gitu, itu harganya tuh gila mahal banget, sedangkan Bapak Prabowo tahu harganya itu tidak segitu. Akhirnya tidak di ACC dan akhirnya Bapak Andika Perkasa membelok menjadi tim sesnya pemenangan si Ganjar. Itu ada kok di TikTok. Itu ada di TikTok. Ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Instagram juga. Kalian boleh cari tahu sendiri. Tapi berapa besarnya harganya itu saya kurang paham. Cuman yang saya baca ternyata karena ada pembelian untuk kebutuhan TNI gitu, negara yang tidak di ACC sama Bapak Prabowo gitu.
Kenapa harus pilih Prabowo daripada yang... Oke, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ini, guys. Ya silakan ya, dia kalau punya pilihan yang berbeda dengan saya, dengan kita semua, itu tidak apa-apa ya. Bebas memilih Pak Prabowo, Pak Anies, atau Pak Ganjar, masing-masing punya hak demokrasi. Tetapi yang ingin saya tanggapi adalah pemikirannya, guys ya. Saya setuju dia mengatakan bahwa semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, program-program itu memang bagus ya, itu memang baik. Dan itu perlu dilanjutkan. Saya setuju untuk itu. Namun pertanyaannya adalah sosok siapa yang mau melanjutkan? Figur seperti apa yang akan melanjutkan itu ya? Masa kita harus percaya pada sosok yang sudah tua ya, yang nanti mobilitasnya berkurang ya, kurang energik ya, karena ya faktor usia tidak bisa bohong ya. Lalu yang berikutnya ada anak muda yang belum berpengalaman ya. Masa mau dilanjutkan oleh orang-orang yang seperti itu ya? Karena kita sayang dengan bangsa dan negara kita ini ya, kita tentu ingin yang melanjutkan itu orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki pengalaman, pergerakannya lincah, mobilitasnya tinggi ya. Dan itu mohon maaf ya, tidak ada di pasangan calon nomor 2 yakni Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, tetapi ada di pasangan calon yang lain ya. Lalu yang berikutnya seperti yang kita sampaikan tadi, memang betul Pak Prabowo ini zero korupsi ya. Ya, beberapa presiden sebelum-sebelumnya termasuk Pak Jokowi juga zero korupsi ya. Tetapi tentu bukan itu kan outputnya ya. Ya bisa saja presidennya nggak korupsi ya, tetapi bagaimana nanti dengan anak buahnya ya, dengan menteri-menterinya, dengan pejabat-pejabat di bawah kepemimpinannya ya, apakah mereka juga akan sama? Anda tidak korupsi, tetapi uang negara itu Anda hamburkan, Anda habiskan untuk hal-hal yang mohon maaf ya, kayak kurang jelas gitu ya, dan sama sekali tidak dibutuhkan ya. Nah, seperti Pak Prabowo ya, dengan selama beliau diberikan mandat sebagai Menhan, guys ya, dia banyak membeli atau memborong pesawat-pesawat yang sudah tua ya dari negara-negara luar, dan itu harganya gila-gilaan ya. Harganya bisa belasan atau mungkin ratusan triliun, guys ya. Sangat-sangat fantastis. Ini kan sama saja Anda menghabiskan uang ya, Anda membuang anggaran ke hal-hal yang sebenarnya itu negara kita bukan sebagai negara yang darurat militer, guys. Baru-baru ini di NTT ya, ada seorang bapak yang sampai merobek perutnya sampai meninggal. Karena apa? Karena mengharapkan bantuan sosial, bansos dari pemerintah. Karena dia nggak bisa mencari makan minum, guys ya. Sampai dilakukan seperti itu, dia bunuh diri seperti itu. Nah ini kan sangat miris sekali, guys ya. Oke, kita lanjut. Kebijakan Bapak Gemoy. Beliau memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang keren sih, tapi ya teman-teman nilai sendiri aja ya. Beliau ingin membuat 10 kota metaverse di IKN dengan total biaya 1.250 triliun. Bayangin nggak, 1 triliun itu banyak loh. Ini 1.250 triliun. Duitnya siapa? Padahal internet di Indonesia belum merata. Ya seperti yang dibilang sama Pak Budiari selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, yang mengatakan bahwa buat apa Indonesia menggunakan internet yang kenceng, toh cuma buat YouTubean aja. Nah, ini kan sangat bertentangan ya. Yang satu mau bikin multiverse lain di Indonesia, yang satu membatasi jaringan internet. Dan lucunya lagi, Pak Gemoy ini bikin kebijakan tentang BBM. Beliau ingin menghentikan impor BBM dan menggantinya dengan biofuel dari sawit jagung dan tebu. Ini bertentangan dengan Pak D juga nih, dimana Pak D mau menggalakkan mobil listrik, motor listrik, Pak Gemoy malah mau menggalakkan biofuel. Otomatis akan ada pembukaan lahan sawit baru lagi, akan merusak lingkungan lagi. Tapi mungkin menurut Pak Gemoy dan pendukung-pendukungnya, kebijakan ini baik-baik saja. Cuman kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Ya, Prabowo itu kalau ditanya apa aja,
Itu tuh semua jawabannya tuh semua outdated. Sementara wakilnya itu nggak punya jawaban apa-apa. Ya nanti saya lihat begitu kan. Nanti saya pikir kita tampung dulu. Mas Putut kenal satu juru bicaranya. Saya tidak menginikan tidak memihak pada Ganjar Pranowo ya. Ada satu juru bicara yang anak umur 21 tahun, anak Universitas Airlangga, yang benar-benar menangkap perhatian saya. Wah, ngomongnya luar biasa. Kalau itu diadu dengan Gibran, jauh betul. Iya, ada semester berapa ya? Baru umur 21 tahun. Ya. Blimade, dari obrolan kita ini tadi saya menangkap seolah-olah Blimade menaruh kecurigaan bahwa kalau Prabowo dan Gibran yang berkuasa, sesuatu yang buruk akan melanda Indonesia. Saya terus terang menangkap iya. Karena 2 kali Prabowo berusaha untuk menjadi presiden tidak bisa. Terus kemudian saya tahu siapa yang akan menjadi pemenang di balik di balik pencalonannya Prabowo, dan dia relatif tidak punya musuh di kalangan elit gitu ya, di kalangan raja-raja uang dan sebagainya ya. Bisa jadi bahwa kita akan kembali seperti zaman Orde Baru, iya, sangat kuat kemungkinan. Terus kemudian apa saja yang akan dia perluas, saya melihat bahwa usaha dia untuk membuat komite cadangan yang nanti walaupun itu secara hukum itu sah gitu ya, di 1 juta paramilitary itu luar biasa ya. Terus kemudian nanti dia akan menjadi panglima TNI, orang yang pernah dipecat menjadi panglima TNI ya, panglima tertinggi gitu ya, membawahi ini, dan kemudian dia akan menguasai kepolisian. Untuk saya ada sesuatu ya. Saya masih ingat ada satu laporan di majalah Pantau ketika masih terbit. Itu ada seorang wartawan Pantau yang embed ke Aceh. Waktu itu darurat belum darurat ini. Tapi Prabowo itu mengumpulkan mereka dan dia bilang, mereka ini maksudnya wartawan? Pasukan. Nah, dia bilang, siapa yang bisa mendapatkan 1 kepala pimpinan GAM? Saya kasih 100 juta. 100 juta pada waktu. 100 juta. Itu gayanya Prabowo dari waktu ke waktu. Iya, itu bisa disimak di Pantau ya? Iya. Itu gayanya Prabowo dari waktu ke waktu. Yang saya amati. Ya. Kalau kamu berhasil ini, 100 juta untuk kamu. Itu caranya dia membangun loyalitas ya di kalangan prajurit, dan sistem reward yang tidak ada dasar hukumnya dan sebagainya, ini buruk sekali. Sekali kalau diterjemahkan ke dalam governance gitu. Tapi begini Bli, dalam situasi ke depan, di tengah situasi geopolitik dan dunia yang mencekam ini, apakah model orang Pak Prabowo ini justru yang kita butuhkan? Nah, tidak ya. Saya justru membutuhkan seorang yang mampu menjadi diplomat. Ya, orang yang omongannya terkontrol. Apa yang dikatakan di Shangri-La Forum oleh Prabowo di Singapura itu ngawur sekali. Dan itu tidak lahir dari mana-mana. Itu lahir dari dia sendiri yang merasa pintar. Terus kemudian itu kalau dia menjadi presiden dan ngomong seperti begitu, saya nggak tahu bagaimana posisi Indonesia nanti. Oh ya, apa yang salah dari itu? Iya, pada waktu itu dia mengatakan bahwa kalau tidak salah wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Rusia itu sekarang menjadi wilayah status quo. Kan? Ya, status quo. Ya jelas orang Ukraina nggak akan mau karena itu dianggap sebagai pencaplokan, ya kan?
sebagai pencaplokan, dan negara-negara Barat juga tidak mau. Kalau itu dibiarkan, Rusia akan secara pelan-pelan bisa mengklaim memasukkan ininya, terus kemudian menduduki wilayah lain dari Ukraina, dan ini kemudian menjadi status quo sampai akhirnya Ukraina habis. Sama seperti Israel melakukan terhadap Palestina juga seperti kayak begitu. Ya, tapi biasanya kalau ceasefire itu kan memang status quo-nya dulu diadain kan. Hukumnya gitu. Baru nanti ketika terjadi perundingan. Kalau ceasefire orang mundur ke tapal batas semula. Oke. Ya. Terus kemudian kalau itu bukan status quo, tetapi UN harus masuk ke situ. Iya, ya maksud saya begitu. Baru ketika terjadi kemudian mediasi dan lain sebagainya, status quo ini nanti kemudian baru diobrolin. Cuman masalahnya ceasefire itu selalu mengandaikan bahwa kedua belah pihak itu sudah capek berperang. Oke. Ya. Ya, ini kan baru-baru nih. Dan Rusia pada waktu Prabowo ngomong itu sedang kalah-kalahnya gitu kan. Pada waktu itu karena sebab bantuan senjata dari negara-negara Barat itu luar biasa banyaknya gitu, sehingga Ukraina bisa melakukan serangan balik gitu. Nah, itu kalau itu dikemukakan, kalau dia jadi presiden, waduh, menurut saya itu foreign policy disaster yang luar biasa besar. Ya. Kita nggak mau presiden yang seperti begitu. Ya. Kemudian kebijakan di dalam negeri. Guys, dari percakapan singkat ini saya bisa menangkap bahwa ada kekhawatiran tersendiri ya di antara para senior atau orang tua kita ya. Bagaimana jika nanti Pak Prabowo mendapatkan kekuasaan atau diberikan kekuasaan, diberikan jabatan sebagai seorang presiden. Ya, alasannya ya seperti kekhawatiran yang disampaikan oleh Papa ini ya dibuktikan dengan track record dalam beberapa kali diadakan pertemuan di forum-forum internasional, dan di situ ada pernyataan-pernyataan dari Pak Prabowo yang sifatnya tendensi kepada salah satu ya, artinya kurang netral. Nah, ini kemudian menjadi satu bahan keraguan ya, bagaimana nanti jika beliau mendapatkan mandat sebagai seorang presiden. Luar biasa ya, segala cara sudah dilakukan, tidak peduli itu halal atau haram. Aparat sudah dikuasai, polisi, TNI, dan perangkat-perangkat pemerintahan di daerah, semua sudah didoktrin. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut sampai dengan Pilpres nanti, akibatnya akan fatal. Karena rakyat sudah cengah. Dan ingat, tahun 98, people power tidak bisa dibendung. Jadi, harusnya pemerintah saat ini hati-hati. Rakyat diam bukan berarti rakyat tidak mau tahu. Tapi rakyat selalu menilai mana yang baik dan mana yang benar, dan saatnya apabila rakyat berontak, maka semua akan kena getahnya. Ingat, sekali lagi ingat, people power tidak bisa dibendung. Hati-hati, yang waras tetap harus waspada dan mendukung calon-calon yang sudah punya kredibilitas yang baik. Ganjar dan Mahfud adalah salah satu putra terbaik bangsa. Ganjar dan Mahfud berkomitmen tinggi terhadap hukum yang dijunjung setinggi-tingginya, dan tentu saja Ganjar dan Mahfud berkomitmen untuk memberantas korupsi dan nepotisme. Salam merdeka, salam 3 jari. Ganjar Mahfud memenangkan Pilpres 2024 satu putaran. Jadi apapun masalahnya, solusi yang ditawarkan oleh Prabowo adalah duit. Cara penyelesaian masalah seperti ini selain buruk juga berbahaya, dan ini antitesis dari nawacita dan transformasi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita mau kasih makan siang
dan susu kepada semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia, anaknya masih di kandungan ibu, kita mau kasih makan. Termasuk usia dini, termasuk semua anak di pesantren. Ini SDM. Kita akan bangun manusia Indonesia dari dalam kandungan ibunya. Kita kasih makan anak-anak Indonesia. Ini tugas, ini bakti mulia. Kalau saya presiden, saya bangga memberi makan. Solusi Prabowo untuk semua masalah duit sangat berbahaya bagi Indonesia, ditulis oleh Yesua di seaworld.com. Miris, di dalam otak Prabowo Subianto, solusi atas semua masalah di Indonesia itu duit atau uang. Contoh menurut Prabowo, untuk menyelesaikan masalah hukum di Indonesia, maka gunakan uang untuk membayar gaji hakim setinggi-tingginya. Dan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, Prabowo akan menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pejabat negara lain. Menurut Prabowo, pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara atau ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan atau nakes, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara... Saya jadi teringat kemarin saat acara mujadalah bersama para kiai kampung, ya. Di salah satu momen tersebut ada salah satu kiai kampung yang mengatakan bahwa Pak Prabowo kalau bisa ya jangan memberi ikan ya, tetapi berilah pancing, berilah perahu ya. Nah ini sama seperti ilustrasi seperti ini guys. Ketika ada seseorang yang ingin sukses dalam dunia pertanian ya, khususnya menjadi petani singkong ya, yang dia butuhkan itu bukan diberikan singkongnya ya, tetapi diberikan batang singkongnya itu guys ya, karena dengan batang singkong itu akan menghasilkan singkong yang lebih banyak lagi. Jika solusi semua permasalahan yang ada di Indonesia itu adalah duit ya, pemerintah mau keluarkan duit seberapa banyak, mau cetak seberapa banyak, nanti justru malah menimbulkan inflasi yang gila-gilaan ya. Harga telur yang satu butirnya itu 3.000 ya, tetapi bisa menjadi satu telur 10.000 ataukah 50.000 ya, karena uang yang banyak dicetak oleh pemerintah kita. Baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi balihonya besar. Balihonya... Kalau nggak salah nih anak yang ngajuin pertanyaan ke Prabowo pas di Mata Najwa di UGM, nggak tahu kenapa ya. Gue tuh suka risih gitu loh cuy. Satu orang bicara seakan merepresentasikan orang banyak, sedangkan lu tuh bukan siapa-siapa nih, ya kan? Belum juga jadi apa-apa, ya kan? Mahasiswa, lulus juga belum gitu kan? Udah sosokan pakai kata-kata kami anak muda, kami sebagai rakyat lah, bla bla bla, ya kan? Mahasiswa suka gini nih, apalagi yang masih semester awal, suka keminter gitu loh, padahal kuliahnya biasa-biasa aja, cuma pinter agitasi dan provokasi doang nih. Gini Cil, lo mending lulus aja dulu ya kan, lulus dulu, belajar aja dulu yang benar gitu kan, terus ketika udah lulus baru deh tuh lu lihat real life lu tuh seperti apa ya kan, karena real life itu ketika lu udah lulus dan lu dihadapkan akan dunia profesional. Bukan pas lu keluar masuk fotokopian, bikin tugas, bukan, ya kan? Di dunia profesional, di situ akan digodok gimana idealisme lu berbenturan dengan suara perut lu sendiri. Gua nggak mau kerja bang, gua nggak mau kerja profesional, gua maunya masuk partai dan nyalek. Lah, sama aja lu berarti sama orang-orang yang lu nyinyirin pas kuliah, ya kan? Ide mah belakangan, tempel aja banner dulu di tiap pengkolan, ya kan? Sama ya kan, nggak peduli, penting kepilih aja dulu, sama aja lu. Yang kedua masalah pemilihan diksi, kami sebagai anak muda, kami sebagai milenial, kami sebagai Gen Z, kami sebagai rakyat, kurangin dah lu, apaan sih, norak banget lu, ya kan? Gue yakin teman-teman kampus lu juga gede kali dengerin narasi lu yang sok iye itu, ya kan? Oke, gue bahas lagi untuk kesekian kalinya cuy. Jumlah penduduk di Indonesia ada 270 jutaan. Ya detailnya kalau ngomong detail ya kita ngomong 277 jutaan.
saja, ya kan. Kaum terdidik di Indonesia cuma 8% atau 12 jutaan orang saja, ya kan. Jumlah pengguna internet di Indonesia ada sekitar 212 juta. 78%-nya atau sekitar 160 juta adalah pengguna media sosial, yang mana mayoritas adalah pengguna WhatsApp dan Facebook. Pertanyaan sekaligus poin yang pengen gue tekankan adalah dari 212 juta pengguna internet di Indonesia dan 167 juta pengguna medsos, which is 12 juta kalangan terdidik juga termasuk di situ, udah include di situ. Berarti sisanya ada berapa sekitar, ya kan, pengguna internet dan medsos yang belum terdidik? Ada berapa? Yang belum paham literasi digital, yang belum ngerti literasi politik, yang kagak ngerti literasi hukum, yang kerjanya tiap hari komen hate speech, sara, fitnah, hoax, dan lain-lain. Ada berapa coba? Hitung aja diri ya. Poinnya adalah mereka-mereka ini ketika dihadapkan pada sebuah kontestasi pemilu belum ngerti mana gagasan dan ide dan apa dampaknya ke kehidupannya 5 tahun mendatang. Belum ngerti mereka. Mereka tuh pilih figur, mereka pilih yang sekiranya dekat dengan mereka, merepresentasikan mereka, menyambut tangan mereka saat bertemu, dan lain-lain. Elu tong, ngomong emang bener, nggak ada yang salah dari omongan lu, tapi itu idealisme lu doang yang bicara, bukan lihat realita. Gue yakin orang-orang di daerah ketika ditanya kenapa akan memilih Prabowo, 95% jawaban mereka gue yakin kalau nggak karena ada Jokowi di belakang Prabowo, ya wiswayai atau udah saatnya. Kalau enggak ya eling dawuhe Gus Dur atau ingat pesannya Gus Dur yang bilang bahwa cuma Prabowo lah yang tulus kepada rakyat Indonesia. Dan sempat diramalin juga jadi presiden di umur tua oleh Gus Dur gitu kan. Sedangkan kalau kita tanya ke kampus-kampus, mahasiswa bilang Prabowo dipilih karena gagah berwibawa. Itu kalau kata mahasiswa. Kalau kita tanya ke mahasiswi, ya bilangnya gemoy. Apalagi soal ide dan gagasan, mereka mana peduli, Cil. Apa kemudian itu kesalahan dari para paslon? Ya enggak juga bisa 100% disalahin. Rakyat kita aja yang belum waktunya dan belum siap memilih figur pemimpin dari isi otaknya, tapi lebih mengedepankan bungkus daripada isi. Jadi nggak usah deh ya sok-sokan ngomong seakan-akan merepresentasikan anak muda, rakyat lah. Geli gue dengernya, geli sumpah. Gue aja denger predikat influencer aja geli gitu loh. Kok ada orang yang mau disebut influencer? Pede banget gitu loh. Emang mereka itu udah menginfluence apa? Udah menginfluence siapa? Konten kreator aja udah. Itu udah cukup, udah mentok gitu. Influencer, influenza kali. Ya kan? Peace, merdeka. Oke, mohon maaf ya untuk para pendukung-pendukung dari Pak Prabowo ya. Saya juga termasuk anak muda ya, tetapi kita punya pemikiran yang rasional ya, punya dasar pemilihan ya, kenapa orang tersebut pantas dan tidak pantas, bukan hanya dilihat seperti yang dikatakan oleh abang tadi, kita menilai hanya dari bungkusan luar saja ya, apalagi saat ini branding gemoy dari pasangan calon nomor urut 2 ya, yang di jalan-jalan kita lihat banyak tuh baliho-baliho ya, tulisannya gemoy. Menurut saya bangsa dan negara kita ini bukan untuk dibercandain guys ya, bukan untuk hal yang lucu-lucu, bukan untuk remeh-temeh ya. Wibawa bangsa dan negara kita ini harus dijaga ya, martabatnya ya, kehormatannya. Oleh karena itu kita justru memerlukan pemimpin yang berkarakter ya, punya harga diri, punya martabat ya, serius nanti ketika menjalani urusan-urusan kenegaraan ya. Kalau tidak serius ya, kalau pengen negara ini hanya jadi bahan lucu-lucuan ya, hanya joget-joget, itu masuknya cocoknya ke dunia entertainment ya, ke dunia hiburan, nah baru cocok. Tetapi kalau Anda dipercayakan, diberikan mandat ya untuk sebagai pemimpin negara Republik Indonesia ya, ya kewibawaan Anda, martabat Anda, kehormatan Anda itu sangat merepresentasikan wajah bangsa dan negara kita juga. Berhati-hatilah kita dalam memilih pemimpin ya.
Kita harus yakin bahwa figur sosok tersebut punya kapasitas, pengalaman, punya integritas. Dia mampu membawa bangsa dan negara kita ini ke arah yang lebih baik. Dan itu dibuktikan dengan track record dari apa yang kita lihat sebelum-sebelumnya guys. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.